Oke, halo guys. Hari ini saya akan mempresentasikan halaman login hingga fragmen untuk tugas dari mata kuliah PP2. Oke, sekarang kita akan masuk ke halaman login. Yang pertama kita di sini dulu login.xml. Oke, di login XML ini kita akan melihat tampilan yang dimana ini pertama kita akan membuat linear out terlebih dahulu untuk membuat kotaannya. Jadi ini linear out untuk panjangnya itu adalah keseluruhan match parent dan untuk untuk tingginya kita juga match parent dan orientationnya itu adalah vertikal dan paddingnya itu 20 dB. Misal kita ubah jadi 10 dB, apa yang terjadi? Nah, ya coba-coba. Nah, ini jadi layoutnya akan berbeda. Lalu kita akan tambahkan image view, di mana ini adalah logo hijau di sini dengan menggunakan data gambar yang ada di dalam drawable. Drawable itu ada di sini. Sip, di sini. Nah, lalu untuk gravity-nya kita buat center dan layout margin top-nya itu kita buat 30 dB dan margin bottom-nya itu adalah 20 dB biar nggak nyenggol sama halaman tulisan login ini. Lalu kita buat tulisan login ini menggunakan text view. Maaf, untuk lebarnya kita wrap konten sesuai kontennya, tingginya juga wrap konten, dan untuk tulisannya kita login dan size-nya itu adalah 30 sp, dp atau sp ini. Nah, menggunakan text size 30 dp dan layout margin bottom-nya itu adalah 30 dp, layout gravity-nya itu adalah center. Oke, untuk text view kita menggunakan text view di niche di sini, tulisan niche di mana? Text view tulisan niche. Nah, tulisan niche dan kita menggunakan edit text di sini untuk membuat yang bayangannya ini. Edit text, match parent, drawable, masukkan niche 40 dB, 5 dB. Oke, itu sama aja ya untuk nanti halaman yang tulisan password sama yang edit textnya juga sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman button-nya. Nah, halaman button ini kita buat button kan ini warna ungu ini adalah default dari sananya, itu warnanya emang ungu. Untuk width-nya kita buat match parent tingginya seluruh konten, dan untuk lebarnya match parent dan layout head-nya tingginya itu adalah wrap konten sesuai kontennya aja. Dan untuk sesuatu apa yang ditekan, suatu hal yang ditekan itu harus ada yang namanya ID. Nah, ini kita tulis sebagai btn.login gitu. Lalu kita di Android tulisannya itu adalah login. Nah, sebelum daripada kita lanjut kemana-mana, kita langsung selesaiin aja yang di halaman login dulu. Nah, sekarang kita akan di halaman yang login.kt-nya. Nah, sekarang di login kt-nya itu kita akan ngoding sendiri gimana caranya biar bisa masuk ke halaman dashboard ke halaman loginnya. Ya, halaman dashboard ini ya guys. Nah, halaman dashboard ini, tapi kita akan jelasin halaman loginnya dulu. Jadi halaman loginnya tadi kan kita setiap tulisan tadi kita juga udah tambahin ID, ada edit niche, tipe datanya edit text, dan ambil dari antar muka, ambil dari edit text. Nah, edit text kita deklarasiin, ambil dari antar muka, edit password, lalu btn login, tipe datanya btn, ambil dari antar muka menggunakan btn login. Nah, ketika tombol login ditekan dan itu harus memenuhi NIS sama password dulu, harus diisi dulu. Nah, setelah divalidasi apakah NIS dan kosong. Nah, ketika tervalidasi maka itu akan dipindah ke halaman dashboard gitu ya. Nah, jika kosong beri pesan error gitu ya. NIS dan password tidak boleh kosong. Oke, nah sekarang itu setelah ditekan kita akan ke halaman dashboard. Nah, oke, ini halaman loginnya udah selesai. Sekarang ke halaman dashboard. Di halaman dashboard yang jelas kita buat kotaannya dulu, match parent. Match parent kita buat vertikal ya sesuai HP. Dan kita buat match parent lagi untuk di halaman yang atasnya ini.
linear layout, match parent, dan tingginya itu wrap content. Untuk orientationnya vertikal ya, karena HP itu vertikal, paddingnya 10, margin bottomnya 10 dp, biar nggak terlalu dempet ke sini, gini ya, kelihatan 10 dp. Nah, untuk image view, kita tambahin image view, ini muka saya, dan drawable-nya kita ambil data drainable dengan nama saya, gravity-nya kita buat center, dan padding top-nya 30 dp. Untuk layout margin bottomnya 10 dp. Oke, sekarang text view-nya kita text view untuk nama saya sendiri, Nabil Salihan Muflihun, jelas ya, bukan Pak Arif Nur Rahman. Ini wrap content, teksnya Nabil Salihan Muflihun, layout gravity-nya center, text set-nya itu adalah 16 dp, Android textile bold, ya, bold ini ya. Oke, sekarang kita linear layout. Jadi kita membuat linear layout di dalam linear layout, gitu ya. Oke, sekarang kita buka lagi ini di halaman account. Layoutnya match parent, ini wrap content, sama biar ini dua ini ya. Lalu weight-nya 12 horizontal. Nah, terus kita tambahin di dalam layoutnya sendiri yang kita buat card view di dalam linear layoutnya, kita buat yang tulisannya akun. Yang tulisannya akun ini kita kalau di seperti yang saya bilang tadi, bahwa sesuatu yang dipencet itu harus ada yang namanya ID. Nah, ID ini kita buat nama ID-nya adalah CV akun, card view ya. Lalu linear layout-nya kita dalam linear layout lagi, kita buat center buat nyimpen gambarnya ini. Lalu padding bottom udah. Nah, kita image view ini drawable account. Oke, langsung tambahin text view halamannya akun. Itu linear layout. Selanjutnya kita buat sama lagi linear layout di dalam linear layout untuk halaman pengumuman dan juga akun. Oke, itu sama semua, nanti tinggal di copy ke bawah aja. Dari akun, pengumuman, materi, nilai, presentasi, dan halaman logout. Oke, kita akan mempelajari gimana caranya pembuatan halaman akun terlebih dahulu. Nah, kita akan dimulai dari halaman akun terlebih dahulu. Oke. Oke, untuk halaman akun ini, kita itu pakai template dari halaman login tadi, yang dimana mereka harus memasukkan ini semua. Masukkan NIS sama, terus ketika berhasil diubah, ya ubah. Gitu, tanpa ada ID ya di sini ya. Jadi cuma buat template. Oke, itu. Selanjutnya kita ke halaman presensi dulu. Yang gampang ya, presensi. Nah, ya presensi. Halaman presensi kita linear layout. Maaf, kita buat linear layout seperti ini, linear yang warnanya abu-abu. Ini abu-abu, margin bottomnya 20 dp. Ada tulisan text view adalah arahkan kamera ke QR kode untuk presensi ya, jelas ya ini. Lalu arahkan, lalu ada edit text ya, biar masukin kode presensinya berapa. Match parent, wrap content, ambil drawable text border. Nah, oke. Lanjutnya min height content, lalu kode presensi tulisannya, dan layout margin top-nya adalah 10 dp, padding left-nya adalah 10 dp. Oke. Selanjutnya kita akan buat yang halaman logout. Halaman logout ini nanti ketika diklik akan langsung balik ke halaman login. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk dulu ke halaman pengumuman. Nah, halaman pengumuman ini kan kita menggunakan yang namanya pakai item. Jadi halaman pengumuman itu seperti ini. Pengumuman. Nah, sip. Kita menggunakan list view, teman-teman. Nah, kita halaman pengumuman, kita menggunakan list view seperti ini. Dan ini nanti itu kayak yang ada di tampilan-tampilan itu, jadi tampilannya itu akan seperti ini. Jadi ini itu itemnya itu beda dengan XML yang di pengumuman. Jadi ini kita ambil, dan karena ini list view, ini maka formatnya itu adalah turun ke bawah. Jadi nanti dipasang ke sini, ini dipasang ke sini, diambil dari halaman yang ini. Gitu. Dan kita akan diskusi langsung bahwa untuk membuat halaman pengumuman ini kita memerlukan yang namanya pengumuman item.
Nah, pengumuman dash item ini kita buat teks yang namanya judul pengumuman. Nah, TV judul, tapi karena ini bukan yang muatan database ya, jadi kita nanti tulis langsung. Kita buat ID-nya TV judul, layout-nya wrap content, judul pengumuman, text color, text size-nya 118 dB. Ini text view. Dan untuk text view-nya ini layout width, wrap content, layout height, wrap content, text size-nya 16 dB, color-nya 33, tulisannya tanggal. ID-nya adalah TV tanggal. Nah, kita gimana caranya halaman pengumuman ini bisa jadi. Nah, halaman pengumuman ini nanti itu di pengumuman item itu kan tadi sudah dibuat ya. Jadi kita buat bahwa file view gitu ya, file view linear inflator konteks, maaf ini bukan. Nah, ini TV judul tadi yang di halaman item tadi yang sudah dibuat ID-nya itu kita deklarasikan. Dan teks judulnya TV judul teks sama dengan judul get posisi, teks tanggal get posisi. Nah, nanti kita deklarasikan di dalam pengumuman.kt. Dan di dalam pengumuman.kt kita var char judul mutabeli string mutabelis judul saat pengumuman amikum 1, judul saat pengumuman amikum 2, judul saat pengumuman amikum 3, sehingga ya juga tanggal gitu. Jadi nanti ada urut. Jadi amikum ditambahin ini atasnya, ini bawahnya, ini atasnya, ini bawahnya, seperti itu. Dan kita akan buat gimana caranya halaman dashboard ini itu ketika ditekan ke masing-masing itu akan ke halamannya masing-masing. Nah, yang pertama kita ke halaman CV ke yang akun dulu, kita deklarasiin masing-masing akun, pengumuman, materi, nilai, presensi, dan juga logout. Nah, halaman CV akun ini kita buat codingannya bahwa ketika CV akun ketika diklik itu akan ke halaman akun. Lalu CV pengumuman ketika diklik ya tombol pengumuman tadi yang ID-nya diklik itu akan pindah ke halaman pengumuman. Lalu nanti materi sama nilai kita skip dulu, nanti materi ketika diklik akan ke halaman materi. Lalu CV nilai ketika diklik akan ke halaman nilai. Lalu ini presensi, CV presensi stok listener, oke. Nah, ini file pindah. Lalu ini file logout, ketika CV logoutnya diklik, itu akan balik ke halaman login. Oke, kita akan demokan aplikasinya terlebih dahulu. Gitu. Sip. Oke, semoga nggak layar biru ya, guys. Oke, ini videonya udah berapa menit? Oke, 12 menit videonya ya. Oke, sebentar. Ini masih loading. Tapi bang, dari ya bang, maaf ya Pak Arif, ini lemot ini ya, ini anunya lemot, maaf, ini jadi thumbnail. Nah, sekarang tadi seperti yang kita udah buat tadi bahwa di halaman NIS ini yang login. Nah, login kita udah buat codingnya. Ini kita di sini udah tambahin yang namanya file edt underscore NIS, tipe datanya edit text ya, diambil dari antarmuka. Lalu ketika tombol dilekan, pastikan ini harus sudah terisi dulu, harus divalidasi ya, tervalidasi kalau semisal ini udah ada isinya, maka itu akan bisa langsung pindah ke halaman berikutnya ketika mengetik tulisan login. Tapi ketika nggak diisi, itu akan ada
pesan error, apakah ini benar, miss, dan atau password tidak boleh kosong. Nah, kita akan uji cobaan dulu. Notifikasinya mana? Nah, miss atau password tidak boleh kosong. Ini ya, ada notifikasinya, namanya kita isi. Nah, kita isi ngawur. Nah, nice. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita udah tadi juga di halaman dashboard, kita sudah ngeklik gimana tadi. Nah, di halaman dashboard kita juga udah mendeklarasikan kita menggunakan ID namanya CV akun, apa namanya, tipe datanya adalah CV card, diambil dari antarmuka, CV akun, dan lain-lain gitu ya. Dan ketika CV akun diklik itu akan halaman ke halaman akun di sini. Nah, halaman akun isinya itu apa? Isi halaman akun itu adalah mirip-mirip kayak halaman login tadi, cuman di kayak nanti ubah password atau apa, ubah-ubah kayak gitu ya. Apakah benar? Nah, benar. Oke, ubah. Sekarang kita kembali. Nah, selanjutnya itu ke halaman presensi dulu. Nah, halaman presensi tadi ya, yang sudah saya jelaskan, halaman presensi isinya kotak. Isinya kotak, warna abu-abu, ada tulisannya arahkan kamera, kamera untuk kode presensi, dan ini ada perintah untuk inputkan kode presensi. Oke, kembali. Kembali. Nah, artinya kita ketika klik halaman, aduh. Nah, maaf. Nah, ini tadi ketika, maaf, ini isi dulu, di keluar. Nah, ini ketika tadi logikanya, ketika kita klik halaman, klik tombol logout, maka akan pindah kembali ke halaman login. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik lagi, drawable, login. Nah, sudah. Nah, sekarang kita ambil tadi yang di halaman pengumuman. Pengumuman itu nanti isinya itu seperti ini. Gitu ya, seperti yang tadi bilang, ini menggunakan list view, maka akan turun ke bawah. Dan kita menemukan item seperti ini. Oh, Canva-nya nggak masuk. Ya, ya, adalah udah effort. Dan, nah, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, pokoknya untuk halaman pengumuman itu nanti diambil itemnya. Nah, kayak gini ya, sama ya. Jadi pengumuman 1 Amikom diambil kita lihat menggunakan var judul mutabilis off. Nah, buat halaman data judul pengumuman. Nah, ini yang tanggalnya. Oke. Oke. Ini pengumuman.kt, selanjutnya udah. Nah, kita akan lanjut ke halaman materi. Nah, halaman materi ini kita nanti buat ada gambarnya, ada. Nah, halaman materi isinya seperti yang tadi. Itu adalah grid view. Grid view itu ke samping. Itu ya. Mirip sama nilai. Nah, nilai. Nah, linear layout, fragment. Nah, kita menggunakan yang kita menyelesaikan halaman materi dulu. Nah, materi ini nanti kita juga buat bahwa tipenya itu adalah XML. XML ini kita buat dengan ID GV materi. Nah, menggunakan grid view jadi ke samping. Selanjutnya, untuk di halaman materi kita juga butuh namanya materi item yang dimana kita buat sekali aja materi item, dan bisa dilihat bahwa ini kita buat judulnya di halaman judulnya. Bentar, kita tambahin gambar dulu yang diambil dari drawable dengan nama materi dengan jawabnya center 50-50 ini ya. Lalu untuk text view-nya kita menggunakan judul materi untuk mengisi yang tebel ini, tebel judul. Lalu kita bukan text view lagi untuk nama dosen-dosennya. Nah, ini nama-nama dosennya, ada nama guru Android,
nama guru dengan ID TV nama. Nah, sekarang kita akan ke halaman anunya. Nice. Nah, setelah kita deklarasikan seperti ini, kita akan ke halaman materi. Oh, bukan item. Materi item. Nah, nanti kan kita harus klik kanan, generate, override, metode, control, pilih 4 metode terakhir. Selanjutnya untuk materi sendiri, nanti seperti halaman pengumuman tadi, kita perlu deklarasikan karena ini belum diambil dari database ya. Jadi ini kita deklarasiin untuk judul-judulnya apa, terus namanya apa, dan outputnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan ke halaman nilai. Halaman nilai itu nanti ada halaman UTS. Nah, halaman UTS kita fokus ke UTS sama UAS yang ada di atas ini dulu ya. Jadi di nilai ini nanti kita akan membuat tulisan yang nanti bisa ditekan sehingga akan muncul seperti ini. UAS dan UTS. Gitu ya. Ini seperti tadi, fragmen itu adalah terpisah dari satu hal yang terpisah. Aduh, kok merah. Nah, satu hal yang terpisah dari halamannya itu sendiri. Jadi nilai sendiri, UTS sendiri, UAS sendiri. Nah, ini tapi nanti membuatnya nggak pakai activity itu ya, tapi pakai fragment waktu diginiin. Nah, itu nanti membuatnya pakai set pakai fragment yang blank gitu ya. Oke. Untuk menambahi nilai itu tadi. Nah, kita buat dulu UAS sama btn tombol UASnya sama btn dot UAS sama btn UTS-nya gitu ya. Selanjutnya untuk ini dinilai. Nah, kita buat bahwa nilai ini btn maaf, kita di halaman UTS dulu, halaman UTS XML. Nah, ini fragmennya bahwa tulisannya itu saya halaman UTS. Nah, sekarang halaman UAS isinya adalah saya halaman UAS. Gitu. Lalu di UTS sama UAS kita nggak tambahin apa-apa, lalu dinilai. Nah, dinilai ini kita deklarasi dulu btn UTS, btn UAS, val FCV nilai fragmen ya, FCV nilai. Nah, ini kita akan muncul. Jadi pertama kita akan deklarasikan ketika btn UTS ditekan itu akan muncul apa yang diambil dari XML UTS ini. Lalu ketika btn UAS diklik itu akan muncul UAS ketika diklik. Dan ini sebagai default, ini fungsinya itu adalah default ya. Ketika halaman nilai diklik itu akan muncul saya halaman nilai UTS gitu ya, diambil dari ini gitu ya, UTS gitu. Oke, thank you very much, materi sudah berakhir. Ini sudah berapa menit ini? 23 menit itu ya. Thank you very much, saya Nabil Salihan, bye bye.